Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi kisah tentang seorang wanita namanya tercatat sebagai wanita mulia yang pernah suatu waktu ingin membakar surga dan memadamkan api neraka. Dia adalah Rabi'atul Adawiyah. Kisah Rabi'atul Adawiyah adalah kisah yang mengilhami banyak orang sepanjang sejarah Islam. Lahir pada abad ke-8 di Basrah, Irak. Dia adalah seorang wanita yang memiliki tekad unik, ingin membakar surga dan memadamkan api neraka. Namun untuk memahami betapa luar biasanya perjalanan spiritualnya, kita harus memulai dari awal. Pada masa Rabi'atul Adawiyah, dunia Islam telah melihat kemunculan gerakan sufi yang semakin berkembang. Sufisme adalah gerakan yang menekankan aspek-aspek spiritual Islam, termasuk kecintaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lingkungan ini, Rabi'atul Adawiyah tumbuh dan berkembang. Rabi'atul Adawiyah lahir dalam keluarga yang sangat taat. Ayahnya adalah sosok yang inspiratif dan taat beragama yang memainkan peran penting dalam membimbingnya menuju jalan sufi. Dalam keluarganya, Rabi'atul Adawiyah belajar nilai-nilai kecintaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak usia dini. Kehidupan keluarga Rabi'atul Adawiyah diwarnai oleh keterbatasan ekonomi yang serius. Meski hidup dalam kemiskinan, namun hal ini tidak pernah membuat Rabi'atul Adawiyah meratapi nasibnya. Sebaliknya, ia melihat setiap kesulitan sebagai ujian dari Allah yang dapat membawanya lebih dekat kepadanya. Keluarga yang soleh memainkan peran penting dalam membimbing Rabi'atul Adawiyah ke dalam dunia sufi. Ayahnya adalah contoh yang sangat taat dan memotivasi dalam kehidupannya. Dalam lingkungan yang penuh dengan doa dan ibadah, Rabi'atul Adawiyah mulai memahami pentingnya kecintaan kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah memulai perjalanan sufinya pada usia yang relatif muda. Pengaruh ayahnya dan lingkungannya mengarahkannya ke dunia sufi yang penuh dengan makna dan rahasia spiritual. Di antara para sufi terkenal lainnya, Rabi'atul Adawiyah mulai menemukan kedalaman cinta kepada Allah yang akan memandu seluruh perjalanan hidupnya. Salah satu sumbangan terbesar Rabi'atul Adawiyah terhadap dunia sufi adalah pengembangan konsep mahabbah yang berarti cinta tulus kepada Allah. Konsep ini menekankan pentingnya mengabdi kepada Allah bukan karena imbalan surga atau ketakutan akan neraka, melainkan semata-mata karena cinta dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Ajaran Rabi'atul Adawiyah tentang cinta tulus kepada Allah segera menyebar ke seluruh dunia sufi. Ia menggunakan kata-kata yang indah dan penuh makna untuk menjelaskan konsep ini yang menginspirasi banyak sufi dan pencari kebenaran. Salah satu ciri khas Rabi'atul Adawiyah adalah keikhlasan dalam beribadah. Ia menjalani ibadah dengan tekun dan sepenuh hati tanpa mengharapkan surga sebagai hadiah atau takut pada neraka sebagai hukuman. Bagi Rabi'atul Adawiyah, beribadah adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Salah satu kisah yang paling terkenal yang melibatkan Rabi'atul Adawiyah adalah ketika dia ditemukan membawa ember air dan obor yang menyala-nyala berkeliling di sekitar kota Basra. Tindakan ini membingungkan banyak orang dan seorang warga akhirnya menegurnya dan bertanya apa yang dia lakukan. Rabi'atul Adawiyah dengan tenang menjawab bahwa dia hendak menuangkan air ke dalam neraka untuk memadamkan api yang menyala, dan sebaliknya ia ingin mengobarkan api di surga. Tujuannya adalah agar orang tidak lagi beribadah kepada Allah karena takut akan neraka atau mengharap surga, tetapi semata-mata karena cinta dan keinginan
keikhlasan kepadanya. Rabiatul Adawiyah dikenal dengan kehubungannya yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu dalam kontemplasi dan doa yang dalam, merenungkan makna cinta dan kasih Allah dalam hidupnya. Salah satu doa terkenalnya mencerminkan kecintaannya yang mendalam. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut akan siksaan api neraka yang tak berkesudahan, bakarlah habis tubuhku. Jika aku menyembahmu karena mengharap nikmat surga, maka campakkanlah aku darinya. Namun jika aku beribadah semata-mata demi engkau, jangan engkau jauhkan diriku darimu. Keikhlasan dalam beribadah yang diajarkan oleh Rabiatul Adawiyah telah menjadi teladan bagi banyak orang. Ia mengajarkan ibadah yang benar adalah yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabiatul Adawiyah telah menjadi salah satu sosok yang sangat dihormati dalam dunia sufi. Konsep mahabbah yang ia kembangkan telah mempengaruhi banyak sufi dan pencari kebenaran dalam menjalani perjalanan spiritual mereka. Banyak dari mereka meneladani keikhlasan dan cinta tulus kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Rabiatul Adawiyah. Meskipun Rabiatul Adawiyah sendiri tidak meninggalkan banyak tulisan tertulis, ajarannya dan kisah hidupnya telah menjadi subjek banyak literatur dan karya sastra. Penulis-penulis sufi dan cendekiawan Islam telah menggambarkan kebijaksanaannya dan warisan spiritualnya dalam berbagai karya. Meskipun telah mencapai puncak spiritual, Rabiatul Adawiyah tidak berhenti dalam perjalanan sufinya. Ia terus mendalami makna cinta kepada Allah dan keikhlasan dalam beribadah. Baginya, kehidupan ini adalah perjalanan panjang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Rabiatul Adawiyah wafat dalam keadaan yang memuliakan Allah. Kematian fisiknya bukanlah akhir dari warisannya. Kisah hidupnya dan ajarannya telah terus mengilhami orang-orang selama berabad-abad setelah kematiannya. Salah satu pesan utama yang dapat kita ambil dari kehidupan Rabiatul Adawiyah adalah pentingnya beribadah dengan keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa ibadah yang paling berharga adalah yang dilakukan semata-mata karena cinta dan rasa syukur kepada Allah, bukan karena harapan akan surga atau ketakutan akan neraka. Konsep mahabbah yang dikembangkan oleh Rabiatul Adawiyah mengajarkan kita tentang cinta yang mendalam kepada Allah. Ini mengingatkan kita bahwa cinta kepada Allah tidak boleh terbatas oleh imbalan atau rasa takut, melainkan harus tulus dan penuh keikhlasan. Rabiatul Adawiyah adalah seorang wanita yang meninggalkan warisan spiritual yang akan terus menginspirasi generasi setelahnya. Kisah hidupnya, konsep mahabbah yang ia kembangkan, dan keikhlasannya dalam beribadah adalah sumber inspirasi bagi semua orang yang mencari kebenaran dan kecintaan kepada Allah. Kita dapat belajar banyak dari perjalanan spiritualnya dan semoga kita dapat mengikuti jejaknya dalam mencari kehadiran Allah yang mendalam dalam hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.